Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam kebaktian minggu. Kita ada di sini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan yang besar sentiasa menyertai setiap saat di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan begitu baik sehingga memberikan kita kesempatan lagi untuk berada di hari yang baru. Memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari persilakan Tuhan Yesus bahwa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dengan umat yang sudah Kau kasihi, memuji memuliakan nama Tuhan dan menikmati firman-Mu pada pagi ini. Kami sangat berterima kasih Tuhan karena sepanjang masa yang luas kami sudah menikmati perlindungan, menikmati segala berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah mencintai kami, malah sudah menyayangi kami. Justru itu kami layak menerima dan menikmati segala berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan dan saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena mereka juga sudah menikmati apa yang kami nikmati daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulakan ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian ini. Ku diberi kuasa.
Kau milikku di syurga, aku milik di bumi, hanya Engkau.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kami yang kami sembah dan kami puja. Engkau adalah segalanya. Engkau adalah Allah yang nyata. Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami menaikkan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini untuk makan bersama-sama dalam bentuk makanan rohani, yaitu firman-Mu. Dan kami juga berterima kasih kepada-Mu buat sukacita, damai, sejahtera yang Kau berikan pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau imani bahwa Engkau adalah Allah yang bersorak-sorai atas kami, yang mengasihi dan Allah yang memuliakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk. Terima kasih buat tim pujian penyembahan, Henry dan tim. Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Saya ada satu saya ada pengalaman biasanya dalam hidup saya. Dan pada saat menantikan Tuhan itu seperti apa itu? You just have to wait, kau diam, kau tunggu, gitu. Dan pernah pengalaman itu yang paling simpel yang pernah saya alami itu yang bila saya mau ada exam di UMS untuk psikologi pendidikan, saya mau belajar, saya baca nota yang lecturer sudah bagi, profesor sudah bagi, tapi ada something yang still you have to wait. Ada satu tempat di dada kita yang seperti piring yang kosong, yang mau diletakkan sesuatu yang istimewa. Dan malam itu besok gue mau tes, jadi malam itu saya masih berdoa dan saya coba buka buku, tapi seperti piring yang itulah, dia still waiting. Jadi saya tidurlah malam itu. Besok pagi saya pergi UMS, saya pernah menumpang sekejap di UMS. Jadi saya duduk di sana dan menunggu pukul 8 lah dewan kuliah dibuka. Kemudian sentiasa dalam sikap doa, sentiasa bercakap-cakap itu dengan Tuhan dalam hati, dalam roh. Dan bila saya buka, saya punya textbook tuh, rujukan saya itu yang apa itu psikologi, dia terus Piaget. Nah, sebelum terlambat, selamat hari bekerja. Semua kita ini bekerja, tidak ada yang tidur makan berak saja kan. So, selamat hari bekerja. Jadi bila saya buka, dia keluar itu tajuk Jane Piaget. Dan dengan relax, dengan tenang, dengan damai saya buat notes untuk itu. Dan sampai masa dewan kuliah anak buka, saya ambil tempat, duduk dengan kawan-kawan. Lepas itu profesor itu masuk, dan dia bilang, seperti yang dijanjikan bahwa kita akan ada tes pagi ini. Dia buka saja tuh itu slide dia, Jane Piaget. Terus dia ada Jane Piaget. Di sana saya melihat mukjizat Tuhan itu memang nyata setiap saat dalam hidup kita. Bukan itu saja yang saya alami, lah banyak kita, kamu pun saya percaya sentiasa mengalami. Dan apa itu best lah, sebab kita dapat menjawab seperti itu buku di depan kita, sebab kita sudah buat nota kan. Oke, apa yang saya mau cerita di sini adalah itu waiting to piring itu. Dan begitulah, kadang-kadang ada masa saya bila saya punya turn untuk sharing. Kalau saya mau just select saja, mama punya khotbah masih ada di rumah, buku-buku catatan dia sentiasa ada, bapak pun ada. Dan yang pernah saya sampaikan pun ada. Just select one of them. Tapi sebelum itu saya mau selitkan lagi tema sharing saya pada pagi hari ini. Never learn to love, ataupun tidak pernah belajar mengasihi atau mencintai. Terus kamu pun apa pula? Saya pernah suruh kali jangan belajar mengasihi kan? Oke, just wait. Kita pelan-pelan.
Oke, jadi apa yang berlaku pada saya minggu ini pun seperti itu, dan bila sudah tahu yang minggu dulu lagi, sebabnya saya minggu lalu, tapi saya pergi, kami dengan family pergi sambut anak sulung kami Edelweiss Lavender di airport, so diambil alih oleh Deacon Brethren. Tapi kita tidak pernah terbatas. Itulah pandemik, berkat pandemik. Dinding gereja tidak berdinding. Kita boleh terus online. So tidak ketinggalan lah kan. Puji Tuhan. Dan yang waiting tu, saya menunggu dan menunggu dan menunggu. Saya baca, saya pergi kurik juga, saya mengaku juga lah, saya pergi tengok dulu, saya pergi baca juga buku-buku mama, saya cari juga, tapi Tuhan punya cara dia. Jadi saya duduklah tadi pagi, saya bangun pukul 5, saya duduk. Jadi saya mau cerita di sini. Kami ada kucing. Saya punya latar belakang bersama dengan binatang peliharaan kucing ini berbeza daripada adik-beradik saya yang lain. Saya sedar-sedar saja saya melihat kakak saya yang sulung dengan abang saya yang sebelum saya, yang Denny itu, D, saya I, yang E dengan D itu, dia mesra dengan kucing. Dia orang boleh bawa kucing tidur, dia orang boleh main, malah saya nampak juga lah saya punya abang sejauh mana dia menyukai kucing itu, dan membesar sama-sama kan kita nampak dia suka punya ini, dia punya tapak, dia suka main ini itu gitu. Tapi saya dibesarkan tidak boleh sentuh kucing. Saya pernah bertanya kenapa mama saya buat saya begini ya, saya tidak boleh sentuh kucing. Jadi kalau kucing itu lalu depan saya tidak apa-apa. Tapi kalau kucing sudah pergi tempat saya akan mengelak. Otomatis itu begitu, macam yang kena renjatan. Terus begitu ataupun kalau anjing dia pasti bersebut saya tidak apa. Tapi kalau dia mulai pergi dekat saya akan naik ke atas kursi, angkat kaki pergi kursi gitu. Tapi maknanya saya bukan terlampau takut dan tidak juga terlampau rapat. Saya tidak jauh dan tidak juga terlampau rapat. Saya boleh melihat dia dekat-dekat dengan saya, tapi saya tidak boleh sentuh kucing because saya punya mama protect saya. Jadi saya pikir macam bagi saya itu positif sebab mama saya coba melindungi saya. Sebab yang menakutkan lagi itu dia cakap bulu kucing itu terlampau halus. Kalau masuk di paru-paru nanti boleh kena penyakit. Jadi itu saya memang takut mau dekat kucing atau mau sentuh kucing. Kalau belai-belai begini boleh, tapi jangan suruh saya dorong itu kucing. Saya tidak boleh. Sebab saya dibesarkan dengan protection yang macam itu. Oke, jadi mungkin salah satu sebabnya mungkin saya terlalu kecil. Sampai sekarang pun masih kecil untuk orang dewasa. Mungkin masa saya membesar itu saya punya size itu memang kecil lah. Mungkin macam gula-gula saja kami. Jadi mama saya begitu protect saya punya kesehatan. So, dijadikan cerita pagi ini saya sedar ini kucing kami ini kan. Saya mau cerita lagi. Saya suka kucing mata biru. Kucing siam itu. Saya tidak alert sama jenis-jenis kucing. Sebab bila saya ada anak sendiri, anak saya terutama yang lelaki dia mencintai kucing macam abang saya. Macam abang saya custody ini lah. Memang saya nampaklah di mana. Jadi sebagai seorang ibu, apa yang buat anak kita bergembira itu yang lebih penting kan. So saya mula belajar mengizinkan dia orang pelihara kucing dia sendiri, pelihara bimbing, biarkan dia lah pelihara kucing. Tapi kalau tuh kucing naik saja tempat saya tidur, diperiksa, dipikir saya tempat tidur, dipikir saya naik saya punya kain kan. Jadi pipis memang selalu ada di rumah. Jadi itulah saya. Tapi bila kucing biru mata itu mati, saya sedih lah. Jadi saya cakap dengan Tuhan sama anak-anak saya lah. Kalau saya ada lagi, saya suka betul di kucing biru mata sebab dia itu pintar. Nampak betul dia punya kecerdikan. Dia pada kasih bangun saya untuk buka pintu, dia pergi berak di luar. Sebelum itu pun pengalaman saya biar kucing biru mata ini dia pada berak di tandas. Dia pandai bagi tahu something itu begitu. Dia begitu yang saya nampak lah. Jadi saya memang mau. Tapi bila mati itu kucing, saya cakap itulah saya punya doa. Saya cakap
kalau Tuhan karuniakan saya satu lagi kucing mata biru, saya akan belajar melangkah untuk lebih rapat dengan kucing. Learn to love the cat. Saya bukan cat lover, tidak. Jadi learn to love the cat. Saya katakan saya mau belajar, mau sayang dia, bawa dia di lab saya, mau belai dia macam orang lain. Saya cakap begitu. Memang saya dapat juga tapi mati lagi. Dan yang ada di rumah sekarang itu yang adalah masih sama-sama dengan kami, kucing yang panjang bulu itu saya lupa apa dia jenisnya. Dia panjang bulu itu laki saya yang bawa pulang. Itu pun saya sempat cemburu juga sama tuh kucing. Saya bilang bukan ini yang saya mau yang beranak yang dari rumah si Koni, kakak saya. Saya tidak mau yang ini. Untuk apa itu? Dia sejak tahu lah kami punya minta maaf lah laki saya, tapi saya memang manja lah. Jadi saya bila kucing biru mata mati yang kami dapat itu, ini kucing panjang bulu ini dari kecil sampai dia dewasa, dia suka pergi gesel-gesel, mula-mula kan bilang ada gesel sejak kaki itu, saya kena bertahan yang belajar dia terima. Sampai sekarang saya masih belajar kalau dia mau gigit-gigit itu. Itu pun saya heran kenapa dia mau gigit. Dia bilang saya tidak sakit, tapi saya belum boleh terima itu. Jadi dia pada tunggu orang, bukan saya sajalah. Dia tunggu orang di pintu tempat mandi. Dia pada kasih tahu juga saya lah kalau dia mau minta makan. So, saya paling awal bangun di rumah, dia kan miau-miau di sana. Jadi saya belajar. Otomatis saya terpaksa belajar apa dia mau. So bila kita kasih makan dia diam. Dan kalau saya masak di dapur, jangan tidur di sana dekat saya. Dia selalu ada dekat saya. Kadang-kadang tidur malam, saya kalau di mana saya tidur dia ada di dekat sana. Dia tidak pergi tempat saya lah. Sebab saya sudah awal-awal reject dia. Then this morning, masa saya menunggu yang seperti piring mau diletakkan makanan, masa saya menunggu waiting for the Lord, dia kucing itu begitulah biasa dia datang. Kalau saya di depan cermin sana lah juga dia pergi dilipas-lipas, jadi saya punya skincare pun berjatuh-jatuh. Jadi hari pagi ini dia sana lah juga duduk, sana lah saya duduk berdoa, sana lah juga dia pergi geser-geser saya. Dan saya berpikir, apa perlu saya lakukan untuk ini kucing? Because saya sudah cakap, I want to learn to love. Saya mau belajar untuk mengasihi lah ini binatang. So saya ambil itu kucing, saya belajar, letak dia di lab saya, lab di paha saya lah, letak sana. Dan saya belajar tahu, saya bukan orang yang begitu. Saya pegang dia punya kepala, saya boleh belai dia begini dari jauh, tapi bukan di atas tempat saya di paha saya. Jarang itu saya buat. Saya pegang, saya belai, dia diam. Saya belai, itu dia diam. Dia tidak lagi bising menyau-nyau, minta perhatian. So apa yang saya nampak di sana? Saya kena belajar untuk mengasihi itu kucing. Saya kena belajar menerima seseorang dalam hidup saya. Saya kena belajar mengasihi sesuatu. Saya kena belajar. I have to learn. Mungkin kamu pun ada pengalaman begitu kan? Dan untuk mendapatkan best friend, saya biasakan saya tidak semua lah, tapi ada yang saya akan tunggu sampai 4 bulan. 4 bulan untuk jadikan dia seseorang yang rapat dengan saya, begitu. I wait for 4 months. Itu pun depend sama apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita lah. Jadi untuk menerima seorang dalam hidup kita, saya memang mesra dan lain lah kalau kamu ini semua keluarga saya kan. Tapi maksud saya orang yang baru kita jumpa dan tidak pernah kita kenal. Oke. Jadi di sana saya melihat bagaimana saya belajar untuk mengasihi itu kucing, belajar bagaimana mau belai itu kucing, belajar macam mana mau terima itu kucing. Berdasarkan latar belakang saya puluhan tahun yang lalu, bagaimana ibu saya menjarakkan saya dengan kucing. Tapi apa yang ingin saya tekan di sini, kenapa saya punya tema Never Learn to Love, sedangkan sharing saya adalah untuk belajar mengasihi. Because satu-satu yang saya pasti sangat-sangat, Yesus tidak pernah belajar mencintai kita. Sebab apa? Dia memang sayang kita, dia memang mengasihi kita, dan you are more than anything. Dan Tuhan itu memang ada pada kita. Tuhan itu memang ada. Malah jauh sebelum kamu ada, dia sudah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Yesus sangat mengasihi kita.
Tidak ada yang dapat mengasihi kita lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih mengenal diri kita lebih daripada Yesus itu sendiri. Malah saya pernah rasa saya sendiri tidak kenal diri saya, tapi Tuhan lebih kenal diri saya lebih daripada apa yang saya kenal diri saya. Bukan maksud saya tidak kenal diri saya, I mean sedalam mana Tuhan mengenal saya tidak akan pernah capai itu. Kadang-kadang kita akan menjadi manusia yang malu setiap masa. Apalagi kalau perempuan mengandung, dia akan jadi sangat berbeda daripada perempuan yang kau buat dating bertahun-tahun. Jadi, tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Mari kita berbalik kepada firman Tuhan. Semua tahu ini. Semua kita tahu itu. Mari kita lihat. Oke, kita lihat di dalam Mazmur 139, di mana menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah belajar mencintai Anda. Dia tidak pernah belajar mengasihi Anda, karena Allah itu memang mengasihimu lama sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Mazmur 39 ayat 1 hingga 18. Mari kita baca berganti-ganti. Saya baca dari ayat 1, kamu nanti baca ayat 2, dan kita ganti-gantilah. Doa Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat 1, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 3. Ayat 4, sorry. Lima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di orang mati, di situ pun engkau. 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bangunmu, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Nyatakan dia kenal kita sebelum kita ada apa-apa. Puji Tuhan, haleluya, betul. Tuhan itu mengenal kita, Tuhan itu mengasihi, dan dia tidak pernah belajar mencintai kita. Sebab kita ini milik dia. Dia lebih tahu siapa kita
Dialah segala-galanya. Saya mengambil masa berbulan-bulan untuk mengenal itu kucing, untuk mau letakkan dia di lab dan belai dia, tapi Tuhan tidak seperti itu. Malah sebelum kita berdoa pun Tuhan tahu sudah. Belum lagi lama sebelum kita wujud dalam kandungan ibu kita, dia sudah tahu, dia maklum perjalanan hidup kita. Betapa Anda sangat-sangat istimewa. Nikmatilah itu, betapa Anda sangat istimewa di mata Tuhan, di hati Tuhan. Malah dalam firman Tuhan juga mengatakan dia mengukir kita di telapak tangan dia. Yang more than anything, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Kamu sangat berarti, kamu sangat berharga. Kamu tidak saja lahir di dunia ini. Saya sangat diberkati kata-kata yang pernah saya tulis dulu waktu saya muda dan masih lagi ada dalam hati saya sampai hari ini. Ada berjuta-juta orang yang bernama Ernie. Ada berjuta-juta orang yang bernama Melissa. Ada berjuta-juta orang yang bernama Frank Cronery. Tapi dalam berjuta-juta itu tidak ada satu pun yang akan sama dengan yang lain. Kan tidak boleh capaikan pikiran Tuhan. Dia boleh menciptakan kau sangat berbeza dan berjuta-juta sama nama dengan kita. Dan itulah betapa istimewanya Anda, betapa istimewanya saya, betapa istimewanya kita. Kita ini sangat-sangat bernilai. Walaupun kembar, tidak akan pernah sama. Itu kembar tidak akan sama 100%. Dia tetap ada keistimewaan, keunikan dia yang memang sudah Tuhan khaskan. Coba kita pikir, berjuta-juta manusia, tidak ada satu pun yang sama dengan Anda. Kita sejak diri saya sejak ada seperti ini, yang punya temperamen seperti ini dan segala-galanya, mungkin persamaan sedikit kan, tapi tidaklah pernah akan ada 100% keunikan kita pada orang lain. Sungguh ajaib Tuhan itu. Kita tidak dapat capai pun berjuta-juta, dan semua dalam kontrol Tuhan. Haleluya. Jadi saya berbahagia kalau ada yang tidak belajar mencintai saya, karena dia memang mencintai saya sejak sebelum saya dibentuk dalam rahim, yaitu Yesus itu sendiri. Haleluya. Dan kalau kita lihat dalam agama lain, saya memang close dengan kawan-kawan yang banyak di keliling kita, agama lain. They just believe yang Tuhan itu Maha Pengampun, plus ditambah dengan perbuatan, mereka akan selamat. Tapi itu pun mereka tidak pernah yakin. Dia masih lagi memohon begitu. Tapi kita, dasar kita untuk percaya Allah itu mengasihi kita, kita bernilai di mata Tuhan. Dasar bagi kita percaya Yesus itu sudah mengampuni kita adalah kematian dia di atas kayu salib. Paskah yang baru juga kita raihkan, dan malah kita sentiasa raihkan itu setiap saat. Paskah plus kebangkitan plus Roh Kudus dan plus apa yang Tuhan sentiasa lakukan dalam hidup Anda, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, what to do. Dan apa yang tidak boleh dibuat. Pimpinan itu. Oke, jadi saya mau juga kita imbas ini dalam Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Yesus Kristus tuh dia bangkitkan, dia bangkit jadi Yesus Kristus, Yesus yang bangkit. Apa yang dia lakukan, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dalam ayat ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus dikutuki, dia terkutuk karena dosa kita yang dia tanggung. Nah, kita punya dasar. Jadi bagi saya, kita tidak perlu lagi membatasi itu dia punya apa yang dia buat di atas kayu salib.
itu sudah lebih dari cukup membuatkan kita diterima di surga, diterima oleh Bapa, diterima oleh Dia sendiri, Tuhan kita. Oke, dan kebangkitan, mengenai kebangkitan, mari kita lihat di dalam Matius. Sebenarnya itu selalu sudah kita dengar bahwa tentang kematian apa yang Yesus lakukan kayu salib. Jadi saya mau kita lihat firman ini menyokong tentang apa yang saya katakan. Matius 28 ayat 6 dan ayat 7 mengenai kebangkitan, bahwa Dia benar-benar bangkit. Haleluya. Matius 28 ayat 6, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia baring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus itu bangkit, Dia hidup. Dia pergi ke surga dengan fisikal Dia, fisikal yang penuh dengan kemuliaan. Dan dasar kita yang seterusnya adalah dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kalau merah-merah itu yang dia ambil dari perkataan Roh dari Yesus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, kita adalah orang-orang, kalau firman Tuhan mengatakan Roh Allah ada padamu, Roh Kudus, Yesus Kristus itu sendiri ada padamu dan menghidupi kita. Dia bersama-sama dengan kita. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Malah Dia lebih lagi daripada segala sesuatu mengasihi Anda dan tidak pernah belajar, karena Dia tidak perlu belajar untuk mengasihi kita. Haleluya. Dan sebelum saya berundur dari mimbar ini, saya ingin mengatakan satu lagi firman Tuhan, yaitu dalam 1 Yohanes dalam 1 Yohanes. Kenapa juga Tuhan tidak perlu belajar? Memang Dia tidak perlu belajar. Sudah saya bahaskan bahwa Dia tidak perlu lagi belajar, karena Dialah segalanya. Dia memang mencintai kita. Automatically pun Dia memang mencintai kita. Tidak kiralah apa kekurangan kita, Dia tidak pernah berhenti. Dan itulah Dia memang begitulah itu. Oke, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dan saya tekankan ayat B. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dan yang saya tekankan ayat B, sebab Allah adalah kasih. Because God is love. Saya belajar di firman Tuhan waktu saya di tingkatan 6. Saya selalu baca itu buku Ready Stages. Dulu ada tuh Ready Stages. Biasa lihat yang laughter is the best medicine, dia bilang. Dia obat yang terbaik. Ketawa adalah obat yang mujarab. Bila saya buat moto saya itu waktu orientasi tingkatan 6, ada kawan di sebelah tidak seiman dengan kita, dia pun buat yang itu juga. Jadi Allah, saya bilang, mau juga punya yang lain dari yang lain. Jadi kita moto saya tingkatan 6, God is love. Dan inilah itu firman Tuhan, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita kena belajar, tapi Allah tidak pernah belajar. Tapi Dia mengajar, karena Dia mengasihi. Dia mengajar pun dengan cara Dia. Sangat baik dan sangat indah dan sangat tulus. Jadi dengan itu saya akhiri di sini. Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes ayat 4:8b. Sebab Allah adalah kasih. Dan sampai di sini saja, mari kita mengucap syukur bersama-sama
sebab Anda tidak ada yang lain selain Anda. Yang ada di muka bumi ini hanya Engkau saja. Hanya Engkau saja yang ada begini, yang punya pribadi yang seperti kamu ini, yang sangat-sangat dapat diterima oleh Yesus sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat-sangat mengasihi, lebih daripada apa yang dapat kami capai, lebih daripada apa yang dapat kami sadar, lebih daripada apa yang dapat kami fikirkan. Engkau sangat mengasihi kami, dan kami ini sangat berarti di matamu, bernilai dan berharga. Haleluya Tuhan, apapun yang kami lalui, apapun penilaian yang pernah kami terima, apapun penolakan yang pernah kami terima, apapun kekesalan dalam hidup kami atau kegagalan dalam hidup kami, Engkau Allah yang tetap mengasihi dan menerima kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami disegarkan lagi bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Kami akan pulang sebagai orang yang dikasihi, sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah yang mencipta langit dan bumi, sebagai orang yang berarti dan berharga. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima cinta-Mu, kami mau terima kasih-Mu, kami mau mengatakan ya pada kasih-Mu, kami mau mengatakan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan istiharkan kasih-Mu dimanifestasikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menikmati firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Dan terusnya mari kita sama-sama mau menikmati perjamuan kudus. Dan cawan sedang di depan, siapa yang sudah dapat pelan-pelan buka. Kita buka pelan-pelan supaya tidak lupa pecah. Kalau sudah mari kita pegang. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu kesempatan yang terlalu indah ini untuk kami sama-sama dapat mati dalam perjamuan kudus. Bapa, kami serahkan perjamuan kudus ini dalam tangan Tuhan-Mu. Biar Roh-Mu bekerja sungguhnya, kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang perjamuan kudus ini. Biar perjamuan kudus pada pagi hari ini adalah sesuatu yang indah, yang memberi kami sukacita luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mari kita pegang dan kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan ambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama. Haleluya. Mari kita pegang cawan, kita angkat sedikit. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sama-sama. Haleluya. Pagi ini kami sungguh bersyukur dan penuh sukacita ya Bapa, karena melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali bahwa 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menjadikan kami anak-anak ketebusan melalui karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib. Tubuh dan darah dan juga nyawanya telah diserahkan untuk keselamatan bagi kami, yang sebabnya kami yang seharusnya dihukum tetapi telah diambil alih oleh Yesus, karena Allah Bapa di surga tahu bahwa kami memang tidak ada kemampuan dan keterbatasan. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa, melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadikan kami anak-anak yang merdeka, anak-anak yang telah ditebus. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa, kini kami hidup di bawah kasih karunia Allah dan di bawah kasih Allah yang sungguh indah. Dan kami menjalani kehidupan kami setiap saat dengan penuh sukacita, dan kami bersyukur walaupun kami seringkali jatuh, tetapi darah Yesus terus menyembuhkan kami dan terus mengampuni kami dan terus memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Bapa, apapun ada di hadapan kami, darah Yesus sudah menutupi semuanya, dan kami melaluinya dengan penuh sukacita karena kami tahu kami adalah anak-anak yang kudus. Terima kasih Bapa. Dan melalui perjamuan kudus ini juga bukan saja secara rohani, tetapi juga secara lahiriah kami telah disembuhkan. Kami percaya Bapa, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam masalah apa saja yang mereka hadapi, sakit penyakit yang mereka hadapi. Bapa, mereka juga pasti akan disembuhkan dan diberi kekuatan dan diberikan jalan yang terindah untuk terus menjalani kehidupan mereka setiap masa. Terima kasih Bapa. Dan kami kembalikan ucapan syukur, hormat dan kemuliaan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita terus kepada pemberian. Dan sebelum itu, kita silakan Genes Doris bawa kita di dalam doa sembah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih yang Kau perlihatkan kepada kami, terlebih lagi berkat yang Kau berikan kepada kami, berkat ekonomi maupun kesehatan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena apa yang Kau sudah berikan kepada kami, membuatkan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga, kami mau kembalikan pengucapan syukur kami Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, ekonomi kami ya Bapa, dalam bentuk keuangan. Tuhan, Engkau juga sudah menyediakan bagi anak-anak yang
belum pun mendapat pekerjaan Tuhan, tetapi Engkau sudah memberikan mereka suatu masa yang tepat untuk mereka mendapatkan bahagian mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami amat bersukacita Tuhan untuk memberikan berkat dalam bentuk keuangan ini bagi pembangunan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dalam namamu kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Sementara collection diadakan, kita angkat lagu pujian ini, Sukacita Syurga. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian yang sudah menari pada pagi hari ini. Seperti biasa, saya kurang ikuti di perkembangan selepas 1 Mei ini. Tapi akan kita nanti tengok masa ke semasa, nanti akan di-share di dalam grup gereja. Adakah selepas 1 Mei ini kita masih lagi pakai mask atau bagaimana? Ataupun bangku dirapatkan sudahkah? Kalau bagi teman-teman ibadah nanti kita beritahu. Apapun sementara itu kita teruskan SOP. Dan pengkhotbah pada minggu depan ialah dengan sebian. Siapapun pengkhotbah pasti sesuatu yang baru pasti kita terima. Dan mengakhiri kepada kita pada pagi ini sekali lagi mari silakan Tuhan terus untuk membawa kita doa. Ya, mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan berkat dan kasih-Mu dan firman-Mu yang kami nikmati pada pagi ini sungguh luar biasa. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, menyatukan kami, memberikan impak besar bagi kami untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya kasih karunia-Mu kelimpahan dan kelimpahan. Selepas di Bapa di surga, kami akan beredar pada tempat ini. Kami bersyukur pada dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami, menyayangi kami, malah mencintai kami, malah kami menikmati perlindungan dari Engkau. Terima kasih Yesus karena begitu besarnya kasih-Mu sehingga Engkau sanggup mati bagi kami yang sudah bangkit daripada kematian, yang sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur semuanya ini di dalam nama Bapa di surga.